Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sandi Sopi. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara, bukan cara sih, cara kalian agar lolos tes wawancara ya. Nah, kalian itu harus tahu dulu bagaimana bicaranya, oke? Ucapan kata-kata itu, ya kan? Nah, jadi gini, eh di tes wawancara itu HRD biasanya eh, meneliti, bukan meneliti sih, memperhatikan ucapan dari kata-kata kalian gitu. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan notificationnya, oke? Baik, kita lanjut ke pembahasannya, oke? Nah, eh, biasanya HRD itu memperhatikan ya bagaimana kalian berbicara, sikap kalian di depan HRD itu bagaimana. Nah, yang pertama, HRD biasanya menanyakan, silakan perkenalkan diri Anda, ya kan? Nah, kalian HRD itu pasti menyuruh silakan perkenalkan diri Anda mulai dari nama panggilan, umur berapa, silakan tentang kegiatan dan keluarga. Nah, kalian harus memberitahukannya kepada HRD, memperkenalkan diri dengan cara singkat, tidak usah eh, yang tak perlu HRD tahu kalian beritahu, ya kan? eh, Gimana ya, seperti kegiatan Anda yang lainnya lah ya, yang bukan bersangkutan dengan pendidikan misalkan, bukan bersangkutan dengan yang lain-lain. Nah, next, yang kedua ya, HRD itu biasa menanyakan eh, sejauh mana Anda mengenal perusahaan ini. Nah, HRD itu pasti meneliti ya kan, bagaimana kamu mengenal perusahaan kami. Nah, kamu harus tahu sejauh mana perusahaan ini berkembang di bidang apa gitu kan. Gak, jadi kalian gak usah ngasal gitu. Perusahaan ini bergerak di bidang ini gitu, ya kan. Pokoknya kalian harus tahu lah itu mah. Sebelum melamar kalian harus tahu dulu perusahaan yang kalian lamar itu apa gitu, dan yang kalian lamar itu di staf bagian apa, di posisi mana, ya kan. Nah, next, yang ketiga, HRD pasti menanyakan ingin mendapatkan gaji berapa. Nah, kalian boleh juga nih menyebutkan nominal ya, menyebutkan nominal. Nominal juga kalian boleh, bisa, nggak apa-apa, asalkan nih ada asalkan ya, kalian di ujungnya nggak usah cukup eh, saya ingin mendapatkan gaji 3 juta pak. Nah, nggak boleh gitu, kalian harus menambahkan lagi lah perkataannya ya. Seperti saya ingin mendapatkan gaji 3 juta, tetapi jikalau nominal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka saya siap mengikuti kebijakan perusahaan saja. Nah, itu mantap kan? Simple tapi ya gak berbelit-belit juga sih menurut saya. Nah, next, yang keempat, HRD pasti menanyakan kekurangan dan kelebihan. Nah, saat HRD menanyakan kekurangan dan kelebihan kamu, kalian harus apa, kelebihan kalian dari diri kalian, bukan dari diri orang lain ya, itu harus dari diri kalian ya. Jelaskan kelebihan kamu, gak usah banyak-banyak lah, yang penting dua, apa ya sih, dua materi lah, kalau bisa bisa disebut dua materi ya. Kalian juga bisa, kelebihan dari kalian apa, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengoperasikan Microsoft Office
Microsoft Office dengan baik seperti Word ya kan, Excel. Nah, kalian boleh tuh di dalam kelebihan kalian itu sebutkan. Lalu kalian juga sebutkan kekurangan dari kalian ya. Contohnya saya bukan tidak bisa sih. Saya cenderung lebih menghitung angka banyak itu susah ya kan. Kalian jangan berbelit-belit juga ya seperti yang sudah-sudah misalkan. Tetapi saya contohnya gini ya. Tetapi saya juga memiliki kekurangan yaitu menghitung angka banyak. Nah, kalian sebutkan juga nih cara mengatasinya gimana gitu. Gak usah simple, gak usah gimana ya, gak usah saya cenderung misalkan menghitung angka banyak udah segitu, gak usah segitu ya. Kalian juga harus sebutkan atau omongkan ya kepada HRD gimana cara mengatasinya gitu kan, biar HRD juga meyakinkan oh ini orang di saat ada masalah dia bisa mengatasinya gitu. Next, yang kelima. Nah, di saat kalian ditanya rancangan 5 tahun ke depan itu ingin seperti apa gitu. Nah, kalian rancangan kalian di diri kalian ya, sebutkan rancangan 5 tahun kalian ke depan seperti gimana gitu. Tetapi nih, kebanyakan orang saat ditanya apa rancangan 5 tahun Anda ke depan, ingin mempunyai mobil, ingin mempunyai rumah dan sebagainya, ya kan? Ingin punya usaha sendiri. Nah, saya sarankan itu tidak boleh kalian sebutkan, oke? Nah, yang kalian harus sebutkan itu kalian harus bersangkutan dengan perusahaan ya, perusahaan yang kalian lamar gitu. Jangan ambil keuntungan diri sendiri kan. Kalian itu harus saat ditanya rancangan 5 tahun ke depan itu kalian harus saat kalian berada di posisi perusahaan masih berada di posisi perusahaan gitu, masih menjadi karyawan. Misalnya gini, rancangan Anda 5 tahun ke depan ingin seperti apa? Saya ingin menjadi karyawan tetap Pak, sama diberi kepercayaan yang lebih atau tanggung jawab yang lebih. Nah, segitu juga HRD sudah meyakinkan lah, boleh lebih lah kalau bila bisa dinilai itu 80 atau 90 ya menurut saya itu. Nah, next, yang keenam, HRD itu biasanya menanyakan gini, kenapa kami harus menerima Anda? Nah, di sini kalian diuji ya. Kenapa HRD atau perusahaan harus menerima kalian? Nah, kalian itu tunjukkan, jangan asal ngomong ya, seperti ingin cari pengalaman. Itu tidak baik sebenarnya. Menurut saya itu tidak baik untuk mencari pengalaman. Otomatis gini, kalau kalian ngomongnya ingin mencari pengalaman terus dan lain-lain, kalau nanti HRD mikirnya gini, kalau misalkan cari pengalaman berarti rancangan 5 tahun ke depan kalian otomatis bisa saja keluar dari perusahaan sini ya kan. Berarti gak jangka 5 tahun ke depan sih, beberapa bulan atau kalian sudah diterima terus kerja sebagai kontrak 1 tahun, habis 1 tahun kalian keluar itu kan, itu yang namanya dinamakan ingin mencari pengalaman. Nah, kalian harus itu berkata saya ingin mengembangkan diri di perusahaan ini Pak gitu, dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Nah, next, yang ke-7. Nah, HRD itu biasanya menanyakan apakah ada pertanyaan lagi. Nah, kalian itu manfaatkan sebaik mungkin saat HRD meminta pertanyaan, kalian itu gunakanlah sebaik-baiknya kalian, jangan kepanjangan juga sih ya. Itu kalau misalkan saran dari saya gini,
saat kalian interview itu kalian harus gimana ya, nggak boleh tegang, relax dan santai gitu. Utamakan kepada HRD itu senyum ya, bukan ketawa-ketawa sih, senyum aja gitu, senyum, biasakan senyum. eh, Gimana ya, seperti pastilah HRD itu membuat kalian juga nyaman gitu ngobrol sama HRD. Nah, dan kamu juga atau kalian juga harus meyakinkan bahwa HRD nyaman ngobrol dengan saya gitu. Kalau misalkan HRD sudah nyaman dengan ngobrol kalian, nah otomatis HRD juga pasti bukan nanya itu-itu saja, pasti nanya yang lain. Misalkan tentang keluarga, tempat tinggal, asal atau gimana, tentang sekolah, pasti HRD juga menambahkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nah, saran dari saya buat yang mau interview ya, utamakan satu, relax, santai ya, gak usah berbelit-belit. Utamakan sebelum pas kalian mau interview, eh, kalian itu latihan dulu lah, lebih baik latihan dulu. Eh, Contohnya kalian latihan dulu sama orang tua gitu kan, lebih baik juga latihan sama orang tua, karena mental kalian juga sama orang tua, pastilah kalian juga jarang ngobrol kan sama orang tua, paling nanya dikit sama orang tua. Nah kalian juga coba ngobrol sama orang tua, utamakan senyum gitu lah, pasti itu membuat nanti pas anda interview itu eh, jadi udah terbiasa gitu kan, ngobrol sama orang tua. Oh gini, ngobrol sama RD juga hampir sama sih, ngobrol sama orang tua sih, cuman kebanyakan eh, karena tegang ya kan, diri kita tegang, gak relax, gak santai, itu yang menyebabkan kita gak lolos dari interview. Nah bukan gak lolos sih, jadi nilai jelek lah, nilai buat kita jelek gitu. Nah mungkin video dari saya segini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin saya juga masih belajar sih. Eh, dan saya minta bantuannya kepada kalian untuk subscribe channel ini, semoga channel ini semakin berkembang. Nah coba kalian klik kolom komentar di bawah ini untuk cantumkan saya harus bahas lagi apa ya, tentang kerja atau tentang apa gitu. Coba kalian klik komentar di bawah. Nah sebelum video ini ditutup, saya akan memberitahukan kepada kalian ya, buat daerah Kota Bandung, khususnya Kabupaten Bandung, saya bukan mengadakan sih, saya ada yang tempat punya liburan, seperti kalian ingin liburan berkemah, contohnya ke wisata Ranca Upas ya. Eh, Kalau Ciwidey itu lebih rame Ranca Upas ya, karena saya tinggal tempat di kota Bandung atau kabupaten di daerah Ciwidey yang dekat wisata Kawah Putih. Nah bila kalian ingin ngecamp atau berkemah sama keluarga, kalian boleh eh, sewa tendanya di tempat saya, oke. Nah jika kalian ingin tahu apa namanya Cahaya Outdoor. Nah nanti Instagramnya ada di samping ini nih, saya tempel di samping ini, oke. Dan jangan lupa follow juga ya. Pokoknya saya bukan rentalan saja, tapi saya juga jual beli ya, seperti baju, jaket, celana, keril ya, dan lain-lain, lampu tenda seperti yang lain, kompor lah, ada di saya ya. Mungkin segini video dari saya, mohon maaf ada kesalahan, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan